Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kalian semoga tetap sehat dan tetap semangat. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, kita berdoa dulu ya. Ikuti Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wa aksni minal sholimin. Ya, terima kasih untuk anak-anak Ibu pada hari ini. Nah, sebelum memasuki pelajaran, Ibu ingin kalian selalu siap dan bertanggung jawab dalam mengikuti pelajaran hari ini. Dan sekali lagi Ibu ingin bertanya, kalian pernah nggak di rumah baca teks atau cerita dongeng tentang keluarga? Nah, justru dari itu kalian di rumah harus banyak membaca, mendengarkan, bertanya dengan orang tua supaya menambah wawasan kita. Nah, kalian bisa nggak di rumah membantu apa saja kegiatan orang tuanya di rumah? Ya, pernah nggak kalian membantu? Nah, ya. Syukurlah pada hari ini kita akan belajar tema 4. Tuh hak dan kewajibanku. Subtema 1. Hak dan kewajibanku di rumah pembelajaran 1. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu pada muatan bahasa Indonesia. Dengan membaca teks, kalian dapat menemukan ungkapan atau kalimat saran sederhana dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati hak anak, kalian dapat menuliskan saran tentang kewajiban yang seharusnya dilakukan dengan tepat. Nah, pada muatan matematika, di sini tujuan pembelajarannya dengan mengamati cerita, kalian dapat menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui dengan benar. Yang kedua, dengan mencontoh cerita yang ada, kalian dapat membuat permasalahan yang berkaitan dengan penjumlahan dua bilangan caca dengan hasil yang ditentukan sendiri dengan tepat. Terus untuk pembelajaran tujuan selanjutnya, dengan mengamati video berisi nyanyian melalui nyanyian, kalian dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dalam lagu yang tepat. Yang kedua, setelah mengidentifikasi pola irama sederhana, kalian dapat memperagakan pola sederhana dalam lagu dengan tepukan dengan percaya diri. Nah, dari tujuan tadi tuh kalian bisa mencatatnya di buku kalian. Nah, untuk memulai pelajaran hari ini, kalian bisa memperhatikan teks yang ada yang Ibu sudah bagikan, yang berjudul Kasih Sayang di Rumah. Kalian bisa membacakan dan memperhatikan. Nah, manusia tidak bisa hidup sendiri sebagai manusia. Kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapat. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya.
setiap orang harus melaksanakan kewajibannya. Nah, sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu harus berterima kasih kepadanya. Harus mendoakan mereka setiap hari, menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu masih menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Nah, dari teks cerita tadi, kalian dapat menemukan kalimat saran pada bacaan yang judulnya Kasih Sayang di Rumah. Ada nggak yang bertanya sampai di sini? Oh iya, ada yang bertanya, kalimat saran itu apa? Ya, kalimat saran merupakan kalimat yang bertujuan untuk mengungkapkan saran, pendapat, ataupun ajuran bagi orang lain. Nah, paham anak-anak? Ya, nah di sini juga terdapat ciri-ciri kalimat saran. Nah, ciri-ciri kalimat saran itu menggunakan kata apa? Ada yang tahu tidak? Ya, itu ada kata sebaiknya, apalagi? Ya, seharusnya, lebih baik, saran saya, hendaknya, dan mestinya. Ya, lumayan bisa ya yang lain. Nah, di sini juga terdapat contoh kalimat saran. Nah, yang pertama, jika ingin pintar, maka harus belajar. Ada yang tahu nggak di mana letak ciri-ciri kalimat kata sarannya di situ? Ya, harus. Ya, bagus. Nah, berarti ciri-ciri kalimat sarannya terdapat kata harus. Nah, selanjutnya untuk contoh yang kedua. Ada sebaiknya jika selalu mengikuti nasihat Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, ciri-ciri kalimat sarannya di sini terdapat kata apa? Ayo, siapa lagi yang bisa? Oh iya, di sini ada kata ada baiknya. Ya, makasih, bagus. Nah, contoh yang terakhir ini. Yang ketiga, sebelum masuk rumah, hendaknya mengucapkan salam. Nah, contohnya di sini, contoh kalimat saran di sini, ciri-ciri kalimat sarannya terdapat kata apa? Ya, hendaknya, ya. Di situ terdapat kata hendaknya. Bagus. Ibu kasih jempol banyak yang bisa menjawab. Yang belum bisa, diperbanyak latihannya di rumah. Nah, sampai di sini paham anak-anak? Nah, alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, untuk selanjutnya di sini Ibu ingin kalian menuliskan saran yang seharusnya Siti lakukan. Misalnya di situ hak Siti yang pertama, mendapat kasih sayang dari ayah dan ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban apa? Nah, di situ sarannya, sayangilah ayah ibumu. Paham tidak anak-anak sampai di sini? Alhamdulillah kalau paham. Nah, untuk selanjutnya, kalian bisa mengerjakan soal LKPD yang Ibu share di grup WA. Silahkan kalian kerjakan. Nah, untuk hasilnya nanti, kalian foto. Kalian tulis di buku tulis, habis itu dipoto, kirim ke WA Ibu ataupun WA grup.
Ya, kalian tadi sudah membaca teks tentang kasih sayang di rumah. Untuk selanjutnya kita menemukan dua bilangan cacah sebagai jumlah yang sudah diketahui dengan benar. Nah, sebelum memasuki penjumlahan, kita ketahui dulu bilangan cacah. Nah, bilangan cacah di sini adalah bilangan yang dimulai dari angka 0 yang dilanjutkan dengan bertambah 1 dari bilangan sebelumnya. Contohnya, nah, bilangan cacah itu mulai dari 0. Misalnya 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 4, kemudian kita tambah 1 jadi 5. 5 kita tambah 1 jadi 6. Begitu seterusnya. Kita tambahkan 1 dari angka sebelumnya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oh ya, cukup paham. Terima kasih. Nah, selanjutnya di sini kita menemukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui dengan benar. Nah, di sini ada cerita tentang si Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dari 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Nah, di sini juga kalian pasti begitu kan? Pada saat libur begini, kalian pasti belajar dengan orang tua di rumah, atau kakak, adik, ya keluarga di rumah lah. Nah, di sini menghitung berapa hari Siti belajar di sekolah. Nah, berapa hari Siti belajar bersama orang tua di rumah. Nah, mari kita jawab pertanyaannya bersama-sama. Nah, menemukan dua bilangan cacah sebagai jumlah. Nah, di sini tadi sudah diketahui itu jumlahnya itu untuk kedua bilangan itu ada 365 hari. Nah, Ibu kasih contoh di sini, Ibu memilih bilangan 200. Nih, di sini sudah ada terjawab satu, hasil belajar di sekolah itu ada 250. Nah, hasil belajar di rumah 115. Kenapa sampai 250 dan 150? Kita 365 dikurang 250 hasilnya 115. Nah, kita kembalikan lagi 250 kita tambah 115 hasilnya 360. Nah, untuk soal selanjutnya nih, Ibu kasih angka 200. Nah, agar jumlahnya 365, Ibu akan menghitung dengan cara pengurangan. Nah, 365, Ibu kurang 200, hasilnya 165. Ayo, sampai di sini paham anak-anak? Nah, kalau paham, sekarang kalian jawab. Kita jawab sama-sama soal selanjutnya. Ayo yang bisa bantu Ibu? Ya, siapkan jawabannya. Nah, untuk soal yang nomor 3 nih, ada yang tahu nggak? Kita kasih jawab berapa? Ada yang bisa jawab? Ya, 300. 300 kita tambah berapa? Jadi hasilnya 65. Ya, bagus. Ayo, siapa lagi yang mau jawab? 350. Ya, berapa? 350 ditambah berapa? Ya, 15. Bagus. Oh, yang terakhir lagi. Nah. Ayo, siapa lagi? Ayo. Nah, ya, silahkan. Akbar, silahkan. Ya. Berapa? 360. Oh iya, tambah 5. Iya, tambah
5. Aduh, hebat-hebat anak ibu. Terima kasih, terima kasih. Nah, sampai di sini paham tidak? Ya, kalau sudah paham, kalian bisa kerjakan LKPD yang ibu share di WA. Nah, sama seperti tadi, hasilnya nanti kalian foto, kirim ke WA ibu atau grup ya. Ya. Nah, kalian kan tadi sudah membaca teks kasih sayang di rumah. Sekarang menentukan 2 bilangan yang jumlahnya diketahui dengan benar. Nah, sekarang kita akan mengucapkan rasa terima kasih kita kepada ibu kita dengan menyanyi. Tapi sebelum menyanyi, nah, terlebih dahulu ibu perkenalkan kalian dengan mengenal pola irama sederhana. Pola irama sederhana adalah satu pola irama dalam musik ataupun lagu. Pola ini dapat dikenali karena menggunakan dinamika lagu yang sangat sederhana, terutama penggunaan notasi dan unsur-unsur lain seperti tempo tidak terlalu cepat, serta iramanya mudah dihafal. Nah, paham anak-anak tentang pola irama sederhana? Paham. Nah, nanti pada habis ini kita akan menyanyi dan kalian ibu minta untuk memahami isi lagu tersebut. Apa kandungannya yang terdapat dalam lagu tersebut. Nah, untuk itu kita dengarkan bersama-sama atau dinyanyikan dalam hati sambil menghafal-hafal ya anak-anak. Nah, kita bernyanyi, mulai. Senang selalu jika ayahku tua nanti berjalan bertongkat kayu akan kutuntut selalu.
tadi kan sudah bernyanyi. Nah, dari lagu tersebut, ada nggak sudah bisa bernyanyi nih? Belum. Oh iya. Nanti dengan bimbingan orang tua di rumah, kalian bisa menghafal lagu tersebut. Nah, untuk tugasnya, ini tugas LKPD-nya ya di rumah. Nah, untuk tugasnya, Ibu share di grup ya, tugas LKPD-nya. Di situ ada 2 soal dan 1 praktek ya. Nah, untuk prakteknya itu nanti kalian menghafal lagu. Nah, lagunya itu ya yang tadi kita putar, lagu Jika Ibuku Tua Nanti. Nah, kalian bernyanyi, dihafal lagunya, kalian bernyanyi, divideokan sama orang tua. Nah, untuk hasilnya nanti dikirim ke WA grup atau WA pribadi ibu. Paham anak-anak? Nah, syukur alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, untuk selanjutnya tadi kita sudah pelajaran pertama itu tentang teks dan baca teks, habis itu menentukan 2 bilangan jumlahnya sudah diketahui, habis itu bernyanyi. Nah, dan ibu akan kasih kalian tugas evaluasi. Nah, untuk tugas evaluasi, kalian bisa buka linknya yang ibu share di grup WA. Nah, kalian kerjakan di sana, kalian dapat mengisi nama gurunya, kelasnya di sana. Ya, di situ ibu pakai kode ya, token. Nah, untuk tidak sembarang orang yang bisa masuk. Nah, untuk tokennya itu ibu kasihkan nanti ke grup kelas kalian. Nah, supaya kalian bisa membuka. Nah, kalau tidak tahu tokennya, tidak bisa membuka tugas evaluasinya. Dan hasilnya akan 0. Ya. Nah, sampai di sini ada lagi yang ingin bertanya tentang pelajaran kita hari ini? Ya, alhamdulillah cukup. Nah, untuk dari hasil, kalau tidak ada yang bertanya, ibu yang ingin bertanya. Nah, dari pelajaran yang pertama tadi sampai terakhir ini, apa saja yang nilai-nilai kalian temukan dalam pembelajaran itu? Oh ya, disiplin, tanggung jawab, apa lagi? Ya, kerjasama, apa lagi? Oh ya, semangat. Iya, tetap semangat. Nah, terus untuk selanjutnya, nah, apakah kalian dapat melakukan hak dan kewajiban kalian di rumah sebagai anak? Nah, iya, selalu dong bisa. Ya, harus semangat belajarnya dan diutamakan hak dan kewajiban kita harus dikerjakan sebagai anak di rumah. Nah, dari pembelajaran pertama sampai terakhir nih, ibu akan menyimpulkan. Nah, dari pertama tadi kita membaca teks itu tentang menuliskan kalimat saran. Nah, kalian sudah paham semua tentang kalimat saran, ciri-ciri kalimat saran, contoh kalimat saran. Nah, terus selanjutnya itu menentukan 2 bilangan yang jumlahnya sudah diketahui dengan benar, yaitu pada bilangan cacah. Nah, kalian sudah mengetahui bilangan cacah itu apa. Nah, dengan menentukan 2 bilangan, kita dapat menggunakan pengurangan juga bisa, penjumlahan juga bisa. Habis itu kita menyanyi di situ. Kalian bisa mengetahui hasil isi lagu tersebut, apa yang makna terkandung dalam
lagu tersebut mengenal pola irama sederhana. Ya, nah untuk itu sampai sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita membaca doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqna haqqan warzuqna tiba'ahu wa atinal batila batila warzuqna tinabahu. Ya, amin. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat dan bisa dipahami untuk anak-anak. Dan untuk anak-anak Ibu sekalian, Ibu ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk selalu belajar di rumah. Jangan banyak bermain. Utamakan untuk selalu membaca. Ya, semangat. Terima kasih. Dadah.